Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, ini ada satu video yang sangat menarik untuk kita bahas karena ini menyangkut status orang-orang Islam yang mengamalkan tawasul, yang berdoa kepada Allah dengan menyertakan nama orang-orang soleh ataupun nama para nabi ataupun para aulia yang sudah wafat, atau bahkan mereka yang memanggil nama-nama mereka. Menurut video ini, perbuatan seperti itu termasuk syirkul akbar, termasuk syirik yang besar. Silakan disimak videonya. Dengan pribadi di kuburan yang dipanggil ahli kubur, namun dia meyakini bahasanya Allah yang mengabulkan doanya, bukan ahli kubur. Sehingga maksud dia dengan berdoa di kuburan adalah ingin agar doanya diantarkan oleh penghuni kubur. Perbuatan seperti ini syirik akbar, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Nah, sudah jelas teman-teman ya. Jadi beliau itu mengatakan bahwa perbuatan tawasul dengan memanggil ataupun menyertakan nama orang-orang soleh ataupun para nabi yang sudah wafat itu termasuk perbuatan syirkul akbar, meskipun memiliki keyakinan yang menerima doa itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, ketika saya mendengar paparan-paparan ini, pertama yang terbersit dalam pikiran saya adalah dalil. Jadi mereka mengklaim bertawasul dengan cara sedemikian itu termasuk syirkul akbar. Itu dalilnya pakai dalil yang mana? Kalau Al-Quran itu pakai surah apa, kemudian ayat berapa. Kemudian kalau dalam hadis itu pakai hadis apa, riwayat siapa, kemudian soheh ataukah hasan ataukah tidak. Itu teman-teman. Karena kalau misalkan ini dari kalangan Wahabi biasanya menggunakan Al-Quran, ayatnya berbunyi mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Biasanya ayat itu yang dipakai. Padahal ayat ini tidak ada hubungannya dengan tawasul. Ayat ini menegaskan akan kekafiran orang-orang musyrik sebab mereka itu menyembah berhala. Dari ayatnya itu sudah jelas teman-teman ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Jadi firman Allah hikayatan an qaulihim, menceritakan ucapan mereka orang-orang musyrik. Kata orang musyrik, kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang musyrik itu menegaskan bahwa mereka itu menyembah berhala. Ini dilihat dari bahasanya. Di sini ada nafi, ma na'buduhum manya manafi. Kemudian setelah itu ada illah. Sehingga ketika nafi bertemu dengan illah, maknanya itu adalah itsbat. Jadi orang-orang musyrik itu menetapkan dirinya atau menegaskan bahwa dirinya itu memang menyembah berhala, menyembah Lata, Uzza, Manatah, dan yang lain. Tujuan mereka itu menyembah kenapa? Agar berhala itu mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini sudah ada penegasan, ada ubudiyah, ada penyembahan orang-orang musyrik kepada berhala. Sementara orang-orang bertawasul itu tidak seperti itu, teman-teman. Mereka itu tetap meyakini Allah itu adalah ilahul ma'bud, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi mereka itu bertawasul itu bukan menyembah. Karena biasanya orang-orang Wahabi itu kan membuat persepsi bahwa orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika bertawasul, menurut mereka orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyembah ahli kubur, menyembah kuburan. Itu adalah persepsi mereka. Padahal mereka tidak pernah konfirmasi kepada kita, tidak pernah konfirmasi kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah apakah benar menyembah ataukah tidak. Lalu mereka hukumi dengan ayat ini. Padahal ayat ini sudah jelas Allah menegaskan, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ini yang perlu digarisbawahi. Allah itu menegaskan bahwa mereka itu adalah pembohong. Jadi mereka itu mengatakan mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, itu berbohong. Karena ketika ditanya oleh orang-orang Islam, kenapa kalian menyembah berhala? Mereka menjawab ayat ini, menjawab dengan jawaban mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini tujuannya untuk mengelabuhi orang-orang Islam. Jadi mereka itu berbohong. Makanya ditegaskan oleh Allah kadzibun sebagai pembohong, kemudian kafarun. Mereka itu adalah orang kafir karena sejatinya mereka
menyembah berhala. Dari bahasanya sudah jelas. Kami menyembah berhala agar mereka menghantarkan kami, mendekatkan kami kepada Allah. Jadi ada ubudiyah, ya, ada penyembahan kepada berhala. Ayat ini tidak bisa dipakai dihukumi kepada orang-orang yang bertawassul. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan memanggil orang-orang yang sudah wafat dalam doa-doa mereka. Di sini ada satu riwayat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir pada jilid 10, Shahifah 73-74. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Hafidhu Abu Bakrin al-Baihaqi akhbarana Abu Nasr ibn Qatadah wa Abu Bakrin al-Farisi qala haddatsana Abu Amr ibn Mutar haddatsana Ibrahim ibn Ali adz-Dzuhali haddatsana Yahya ibn Yahya haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Shalih an Malikin qala. Sahabat Malik berkata, asoban nasah qohtun fi zamani Umar ibn al-Khattab. Jadi Malik Ad-Dar ini berkata, pada masa sahabat Umar bin Khattab pernah terjadi musim kemarau panjang. Kemudian faja'a rajulun ila kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang ke kuburan baginda Nabi. Fakolah, dan dia menyeru kepada baginda Nabi, padahal Rasulullah itu sudah wafat, teman-teman. Dia berkata begini di atas kuburan baginda Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqih li ummatika fa innahum qad halaku. Mintakan hujan kepada Allah untuk umatmu, karena mereka sekarang mengalami kesulitan-kesulitan yang sangat parah. Nah, setelah bertawasul ataupun setelah beristisqa meminta bantuan kepada Rasulullah yang sudah wafat, kemudian fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala, si laki-laki itu bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi bersabda, "I'ti Umar faqra'hu minni salam wa akhbirhu annahum musqaudah." Kamu datang kepada Umar dan sampaikan salamku dan kabarkan bahwa rakyatnya mereka itu akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullahu, dan sampaikan pesanku, alaikal kaisah al kaisah. Fa'atar rajul fa akhbara Umar. Lalu si laki-laki itu datang kepada sahabat Umar dan memberitakan kejadian-kejadiannya. Lalu faqala, sahabat Umar berkata, ya Rabbi ma'alu illa ma ajastu anhu. Wa hadza isnadun sahihun. Jadi sanad hadis ini adalah sahih, teman-teman. Jadi ini ada seorang laki-laki, dan seorang laki-laki ini adalah seorang sahabat, teman-teman. Jadi seorang sahabat ini datang ke kuburan baginda Nabi dan minta kepada Rasulullah agar didoakan. Padahal Rasulullah sudah wafat. Nah, apakah kira-kira sahabat ini telah melakukan kesyirikan? Apakah dia itu otomatis syirkul akbar? Dia itu statusnya keluar dari Islam? Itu pertanyaannya. Kalau kita berpijak dari sini, di mana sahabat melakukan cara yang sedemikian kemudian tidak diingkari oleh sahabat Umar, ini menunjukkan bahwa bertawasul melalui baginda Nabi yang sudah wafat ataupun bertawasul melalui orang-orang soleh yang sudah wafat itu diperbolehkan. Selagi keyakinannya itu adalah bahwa yang mengijabah ataupun yang menerima doa-doanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, karya Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada jilid 2, Shahifah 496, ini redaksinya sama, cuman akan menegaskan bahwa sanad ini memang sanad yang sahih. Dari jalur lain, teman-teman ya, dari jalur lain. Kalau tadi disebutkan qala al-Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi. Di sini dikatakan waruya warawa Ibnu Abi Syaibah, dari Imam Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, min riwayati Abi Shalih, dari riwayat Abi Shalih As-Samman an Malik Ad-Dari wa kana khazina Umar. Malik Ad-Dari itu adalah penjaga gudangnya sahabat Umar. Singkat cerita, di sini dikatakan wa qad rawa Saifun fil Futuh annalladzi ra'al manam al-madhkur huwa Bilal bin Harits al-Muzani ahadus sahabah. Jadi yang bertawasul kemudian yang bermimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bernama
Bilal bin Harith Al-Muzani, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, apakah kemudian sahabat ini tidak paham dengan Islam? Apakah sahabat ini kemudian tidak paham dengan konsekuensi tawasul? Kalau memang tawasul itu sebagai sebuah kesyirikan, kenapa beliau itu kok masih melakukan itu? Apakah kemudian beliau itu menjadi kafir? Lalu sahabat Umar yang tidak melakukan nahi mungkar, sahabat Umar itu juga memiliki kesalahan-kesalahan. Itu pertanyaannya. Jadi kalau kita berpijak dari data-data ini, maka tawasul itu sebenarnya merupakan sesuatu yang memang diperbolehkan. Sekarang kita lanjut. Ini di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir pada jilid 1 Shahifah 498. Ini pada masa abad ke-3 Hijriah, teman-teman ya. Ada satu riwayat begini. Wa qad dzakaru jama'atun minhum Asy-Syaikh Abu Nasr bin As-Sabbaw fi kitabih Asy-Syamil al-Hikayatul Mashkurata 'anil Utsbi, dari Imam Utsbi. Imam Utsbi ini termasuk seorang imam, seorang ulama yang wafatnya itu pada tahun 255 Hijriah. Jadi beliau itu masih generasi salaf. Imam Utsbi berkata, kuntu jalisan inda kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya duduk di sisi kuburan baginda Nabi. Faja'a a'robi. Kemudian ada seorang a'robi datang. Fakolah, dia berkata, Assalamu alaika ya Rasulullah. Sami'tullah yakul. Wahai Rasulullah, saya mendengar Allah itu berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaralahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Wa qad ji'tuka mustaghfiron li dzambi mustashfi'an bika ila rabbi. Dan saya sekarang datang kepadamu wahai Rasulullah. Ini Rasulullah sudah wafat, teman-teman. Saya datang kepadamu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosaku dengan meminta pertolongan kepadamu. Di sini dikatakan mustashfi'an bika. Saya minta syafaat, minta pertolongan kepadamu. Tsumma ansya'a, kemudian si laki-laki itu menembangkan syair, ya khairu man dufinat bil qa'i a'dhumuhu ila akhirih. Setelah bersyair, tsumman sorofal a'robi, si a'robi itu pergi. Faghalabatni aini. Lalu Imam Utsbi tertidur. Faru'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi. Beliau bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi. Faqol, dan Nabi Muhammad bersabda, ya Utsbi, wahai Utsbi, al-hikil a'robi, susullah laki-laki tadi. Fabashirhu, dan kabarkan kepadanya, annallaha qad ghafara lahu. Sesungguhnya Allah benar-benar telah mengampuninya. Ini adalah ucapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwa bertawassul ataupun memanggil nama baginda Nabi ataupun orang-orang soleh, menyertakan nama-nama mereka dalam doanya, itu diperbolehkan, teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya begini. Biasanya orang-orang Wahabi itu kan sering berkilah, apakah kalau tidak tawasul kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah, tidak menerima, Allah tidak mendengar? Bukan seperti itu, teman-teman ya. Jadi begini pola pikirnya itu. Allah itu sudah meletakkan keistimewaan kepada makhluknya, di antaranya dalam hal lebih mudahnya diijabahnya doa. Salah satu itu adalah waktu. Kita kan sering mendengar bahwa ayyud du'a asma. Wahai Rasulullah, doa yang paling didengar oleh Allah itu kapan? Rasulullah menjawab jaufal lail, di pertengahan malam. Kemudian waduburos sholawatil maktubati, setelah sholat maktubah. Nah, apakah kalau bukan di pertengahan malam ataupun bukan selesai sholat maktubah, Allah itu tidak mendengar? Jadi bukan seperti itu pola pikirnya. Pola pikirnya itu adalah Allah meletakkan keistimewaan-keistimewaan terhadap makhluknya, di antaranya adalah waktu. Di antaranya adalah tempat. Tempat yang sangat mudah diijabahnya doa adalah masjid. Itu adalah berkaitan, keistimewaan dari Allah berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat. Salah satu yang memiliki keistimewaan itu adalah orang-orang soleh, adalah para nabi, para syuhada, para solehin. Itu mereka itu punya keistimewaan, teman-teman. Makanya berkaitan dengan tawasul, itu begini, Imam As-Subuki dalam kitab Syifa'us Saqam mengatakan, wala farqa fi hadzal makna baina ayyu abbaru anhu bi lafdhi tawassul awil isti'anah awit tasyaffu awit tawajjuh wad da'i bid du'ail madhkur wa ma fi maknahu mutawassilun bin nabiy sallallahu alaihi wasallam
Jadi mereka itu bertawasul melalui perantara baginda Nabi li'annahu ja'alahu wasilatan liijabatillahi du'aahu wa mustaghithun bih. Jadi mereka itu menjadikan baginda Nabi sebagai wasilah agar doanya itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah keistimewaan para nabi. Itu teman-teman ya. Jadi bukan berarti menafikan atau mengurangi kesempurnaan Allah, tidak. Tapi Allah itu meletakkan keistimewaan-keistimewaan, satu untuk para nabi, yang kedua untuk para wali ataupun ulama, ataupun kemudian yang ketiga itu pada orang-orang soleh, teman-teman. Kemudian di dalam kitab Kasyaful Kina itu disebutkan begini. Qala Ibrahim Al-Harbi, ad-du'a'u inda qabri Ma'ruf Al-Karhi at-tiryaqul mujarrab. Bahwa berdoa di sisi kuburan Imam Ma'ruf Al-Karhi adalah obat yang mujarab. Itu teman-teman ya. Jadi ini adalah namanya adalah maziyah ataupun keistimewaan orang-orang soleh. Jadi kesolehan itu memberikan keistimewaan bagi dirinya, bagi orang tersebut. Jadi ini bukan persoalan kalau Nabi maksum, kalau selain Nabi tidak maksum. Bukan seperti itu, karena ini bukan pendapat teman-teman ya. Oke, kalau baginda Nabi itu maksum sehingga apa yang disampaikan itu pasti benar. Kemudian kalau ulama itu tidak maksum, tapi bukan berarti pendapatnya itu tidak akan benar, tidak seperti itu. Ini bukan persoalan pendapat kalau Nabi maksum, selain Nabi tidak maksum, tapi ini persoalan kesalehan-kesalehan seseorang. Jadi kesalehan itu diakui di dalam Al-Quran, itu dikatakan ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh atau kesolehan kemudian syahid itu memiliki porsi yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita bertawassul melalui mereka itu sejatinya bukan meminta kepada mereka, tapi kita memanfaatkan berwasilah melalui kesolehan mereka. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, ini bukan soal ketika tidak bertawassul apakah Allah itu tidak mendengar, bukan persoalan itu. Tapi bertawassul melalui orang-orang soleh itu adalah berkaitan dengan maziyah, keistimewaan orang-orang soleh, keistimewaan para nabi, keistimewaan para syuhada dan solihin. Nah itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, saya minta yang mengatakan asyirkul akbar itu tolong tampilkan referensinya itu di mana. Kalau ayat mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi sulfa itu sudah tidak bisa teman-teman. Itu sudah jelas. Fariknya antara kita dengan orang musyrik itu sudah jelas. Orang musyrik menyembah, kalau kita tidak menyembah. Kita hanya menjadikan wasilah. Atau hadisnya mana misalkan. Silakan tunjukkan kalau ada hadisnya yang melarang atau bahkan yang mensyirikkan orang yang bertawassul. Nah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.